Pernah ngerasa nggak kayak hidup kita tuh udah ngelaju, tapi kita tuh malah ditinggal di halte? Sekarang semua orang ngomongin AI, entah ChatGPT, entah Midjourney, entah DeepSeek dan lain sebagainya. Tapi buat kamu yang kerjanya masih serabutan, masih jualan pinggir jalan, atau udah lulus sekolah atau kuliah tapi masih nganggur, cuman satu pertanyaannya. AI ini sebenarnya tuh ngebantu kita, ngebantu aku, atau sebenarnya malah matiin kita. Karena hari ini mesin sekarang udah bisa nulis sendiri, mesin sekarang udah bisa ngedesain, mesin atau teknologi sekarang udah bisa bikin atau nulis skrip, bikin strategi iklan dan lain sebagainya. Sedangkan kita masih disuruh nulis CV, pengalaman kerja yang belum ada, terus kita masih nunggu panggilan interview yang nggak dipanggil-panggil sampai sekarang, atau malah kita ikut pelatihan-pelatihan yang di sana disuguhin sama PowerPoint yang ternyata udah dari belasan tahun yang lalu, udah basi. Tapi tenang aja, di video ini bukan buat nakut-nakutin kamu. Ini buat kamu yang ngerasa aku harus ngerti walaupun dari nol. Dan mulai hari ini kita coba buktiin bahwa kita rakyat kecil, entah yang tinggal di kota, bahkan yang tinggal di pelosok Indonesia, kita bisa aja jadi pemenang kalau kita ngerti cara mainnya. Dulu banyak yang bilang bahwa, "Hei, sekolah yang bener biar dapat kerja. Hei, sana kuliah biar nanti setelah lulus dapat kerjanya enak." Padahal sekarang nyatanya ya, banyak dari S1 kerja cuma jadi barista, terus jadi admin WA, terus bahkan ya banyak yang nganggur. Laporan dari LinkedIn tahun 2024 bilang, 60% lowongan baru mereka tuh nggak tanya soal kamu ijazahnya mana, lulusan dari mana, bukan itu yang ditanyain. Tapi kamu bisa apa? Skill yang dicari kebanyakan kayak skill bisa nulis. Nah, kalau kamu nggak bisa nulis, coba kamu gunain ChatGPT atau DeepSeek yang masih gratis. Terus kamu pengen bisa nih edit video sederhana, kamu bisa pakai CapCut, Filmora dan lain sebagainya, men. Karena skill editing video sekarang banyak dibutuhin. Terus ada juga nih yang banyak dibutuhin itu skill desain. Tapi aku nggak bisa ngedesain, aku nggak bisa pakai Adobe. Tenang aja, kalau kamu pengen ngedesain tapi nggak bisa pakai tools yang super kreatif, super wow itu tadi, sekarang banyak AI yang bisa ngegenerate gambar sesuai deskripsi yang kamu kasih. Atau paling rame tuh kamu bisa pakai Canva dan bisa belajar cepet. Nah, kalau buat belajar ini nggak harus kamu kuliah, nggak harus kamu S2 di luar negeri, nggak. Tergantung kamu. Kamu coba manfaatin cari informasi dari sosial media, dari YouTube, dari kurs-kurs yang sekarang udah banyak, tapi tetap ya riset dulu sebelum masuk kursnya. Sekarang bukan soal jadi jenius men, tapi soal siapa yang bisa belajar cepet dan cepet buat jalan juga. Karena sistem hari ini udah nggak ada waktu lagi buat lambat. Kalau kamu lambat, bisa-bisa kamu udah hilang, ketelan sama algoritma. Kamu tahu kan bahwa algoritma selalu berubah. Bahkan setiap hari, perkembangan teknologi akan selalu ada, men. Kamu tahu, belum lama ini ada scan retina pakai orb, itu salah satu teknologi dan wah, nggak tahu lah, itu sekarang juga ada robot yang bisa niru manusia, ada kecerdasan buatan AI yang bisa niru gimana kamu cara berpikir. Tapi gini, di videoku sebelumnya, AI itu nggak datang sendirian, AI datang dengan kapitalisme. Di mana semua dipandang oleh kapitalisme adalah biaya produksi. Makanya kalau kamu nggak cepat sadar, kamu kalau nggak ada gunanya, ya nggak akan dipakai. Apalagi sekarang AI lebih murah, lebih cepat, banyak juga yang bayar bulanannya jauh lebih murah, nggak ada tuntutan, disuruh lembur nggak ada protes. Jadi coba tanya ke kamu, apakah kamu mau kayak gini-gini aja, atau kamu mau ada progres? Lambat nggak apa-apa, yang penting kamu melangkah. Coba kamu bayangin per hari kamu punya waktu 2 sampai 3 jam. Terus kamu juga punya kuota 5 GB aja per hari ya. Itu udah lebih dari cukup men. Bahkan nggak harus 5 GB.
Ini aku kasih beberapa contoh yang semoga bisa menginspirasi kamu ya. Ada salah satu orang di Indramayu, kita sebut aja Indri. Dia tuh anak penjual tahu. Dia belajar secara autodidak untuk ngebuat copywriting, deskripsi, hashtag dan lain sebagainya gunain ChatGPT yang gratis. Dia ngebantu usaha orang tuanya, dia ngebantu usaha tetangganya, dia gunain itu. Akhirnya apa? Dia buka jasa untuk admin sosial media, dia yang ngelola, dia yang bikin skripnya, dia yang bikin deskripsi atau captionnya. Akhirnya pedagang-pedagang itu bisa masuk ke dunia digital. UMKM sekarang, kalau kamu perhatiin banyak. Kalau dulu tuh kalau buka UMKM usaha pasti nyetak banner, pasti nyetak pamflet, pasti nyetak brosur. Buat apa? Buat dibagiin, buat ditempel kayak lagi musim calke gitu tuh, ditempel di pohon, ditempel di tiang atau sebagainya. Sekarang dengan adanya AI teknologi, mereka udah bisa manfaatin Canva lah, Canva untuk bikin desain sederhana, mereka dibuat jadi digital, mereka mainnya di sosial media, mereka mainnya pakai WhatsApp. Mereka cuman punya gerobak kecil pinggir jalan yang kalau dilihat ya berharap dari biasanya lah orang lewat, tapi mereka bisa gunain WhatsApp. Dari hal itu mereka bisa lebih besar. Gunain WhatsApp buat apa? Buat kalau ada yang mager buat dateng tapi pengen makan itu. Kan ada Gojek, ada Shopee Food. Kalau GoFood, Shopee Food, kamu tahulah harganya pasti selisih. Nah, dia manfaatin selisih harga ini untuk menggait lebih banyak pembeli. Dan ada juga banyak sebenarnya anak-anak muda sekarang kan kena edukasi tentang kripto nih. Nah, anak-anak muda sekarang mereka tuh pengen investasi di kripto, pengen trading, tapi punya masalah nggak punya modal. Akhirnya mereka manfaatin airdrop. Nah, kalau mereka belajar secara mandiri kan bingung tuh airdrop tuh apa, terus caranya gimana, staking tuh apa, trading tuh apa. Nah, mereka manfaatin AI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, men. Kayak misalnya pakai ChatGPT yang gratis atau DeepSeek yang bisa ngasih keterangan lebih banyak. Nah, mereka manfaatin itu untuk belajar cara dapat airdrop. Contohnya yang rame kemarin koin hamster dan lain sebagainya. Ada yang menarik nih. Ada salah satu quote dari Naval Ravikant, dia bilang kalau kamu nggak butuh izin siapapun buat bikin perubahan besar. Dan hari ini quotes itu bener banget. Misal, kamu bisa bantu usaha kakak kamu, orang tua kamu, atau tetangga kamu menggunakan sosial media dengan kamu bikin akun ke mereka. Banyak loh pengusaha-pengusaha tuh usianya di atas kita dan mereka kesusahan untuk belajar teknologi baru. Nah, itu kamu bisa manfaatin itu. Terus kamu juga bisa nih bikin beberapa tutorial, entah misal ada orang yang pengen masuk ke dunia kripto, kamu bisa tutorial pakai dompet, pakai e-walletnya, atau yang lagi rame juga sekarang itu affiliate. Kamu bisa nge-review produk dari mereka, terus kalau ada linknya kamu cantumin di situ, kamu dapat komisi juga. Terus ada juga yang sekarang aku sering nonton banget review makanan, itu yang kusuka ya review makanan tempat-tempat hidden gem, itu ngebuat aku, wah, ada loh tempat kayak gini di sini. Oh, dia jual ini loh. Oh, rasanya kayak gini, rasanya kayak gitu. Itu juga banyak men di sosial media atau YouTube. Terus modal awalnya apa? Modal awalnya apa yang kamu punya dulu. Modal awalnya yang pertama bisa aku sebutin ya kemauan kamu. Terus handphone untuk merekam atau buat mencari informasi. Terus kamu bisa gunain AI yang gratis kayak ChatGPT atau DeepSeek yang udah aku bilang dari tadi. Terus kamu juga bisa pakai Canva di Play Store, App Store atau di website itu udah ada semua. Pakai aja yang gratis men, nggak usah yang nafsu buat berbayar. Terus kamu pakai CapCut atau aplikasi video editing lainnya. Karena setauku sekarang CapCut harus ada watermarknya ya.
di pojok sini tuh. Nah, kamu bisa cari aplikasi yang lain yang masih gratis. Terus mau belajar kripto dari mana? Ya dari rasa penasaran kamu, cari di Google atau kalau kamu pengen ngikutin kamu bisa follow Instagramku, nanti aku taruh di deskripsi. Aku di sana bikin tentang pertanyaan-pertanyaan orang awam soal kripto. Semisal kayak, "Eh, market cap tuh apa sih sebenarnya kok sering banget diomongin?" Terus, "Bitcoin tuh sebenarnya tuh apa? Terus apa keunggulannya?" Terus kayak, "Blockchain blockchain tuh teknologi kayak gimana sih?" Kayak gitu-gitu. Pertanyaan-pertanyaan orang awam, kalau kamu tertarik juga kamu bisa belajar dari situ. Atau kamu bisa ikut kelas akademi kripto, tapi ya itu berbayar. Linknya nanti ku taruh di deskripsi, cek aja lah. Ini beberapa pemikiran yang sebenarnya ada sih, dia mikir kayak gini, "Aku tuh siapa? Mau ngelawan AI yang teknologi yang dibangun sama perusahaan-perusahaan besar dengan kemajuan sekarang, berita di mana-mana. Terus aku juga nggak ngerti coding, aku nggak ngerti programming, bahkan aku juga nggak ngerti itu apa sih crypto, blockchain, teknologi AI, robotik, apa sih itu semua?" Hei, tenang dulu. Kalau kamu nggak ngerti itu semua, itu malah bisa dijadikan nilai plusmu. Dengan cara gimana? Ubah sudut pandangnya. Dari sudut pandang korban, jadi sudut pandang orang polos yang pengen tahu itu semua. Kalau kamu coba ubah sudut pandangnya, bisa aja kamu orang yang nggak terikat sama sistem masa lalu dan yang lebih bebas. Kamu bisa belajar sambil praktek, gak usah nunggu guru untuk ngebelajarin kamu, gak usah nunggu dosen untuk ngajarin kamu, gak usah nunggu HRD maksa kamu ikut pelatihan. Karena sekarang makin jelas, yang bisa menang itu bukan yang punya modal, tapi siapa yang mau terus belajar dan bisa adaptasi. Buktinya apa? Perusahaan besar kayak Sritex, 50 tahunan udah berdiri, tekstil itu, dia akhirnya tutup, men. Ya mungkin tutup karena hutang dan lain sebagainya. Tapi itu perusahaan yang udah berdiri 50 tahunan masih bisa tutup. Tapi ada loh yang dia nggak punya perusahaan, freelance. Temenku, dia udah berapa tahun ya nge-freelance bikin animasi kayak After Effect itu, dan sampai saat ini masih bisa bertahan, men. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu pengen jadi orang yang bisa ngendaliin AI, jadi gunain AI sesuai kebutuhan dan kemauan kamu, atau kamu orang yang dikendalikan sama AI, sama algoritma? Semua keputusan ada di tanganmu sendiri. Kamu pengen jadi pengendali atau dikendalikan? Terus kalau kamu ngerasa video ini tuh sebenarnya pemikiran kamu yang udah lama, tapi nggak berani kamu ungkapin, kamu jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah. Kita diskusi di bawah apapun seputar terserah kamu lah. Kamu punya usaha, kamu punya masalah apa di usahamu. Siapa tahu dengan kita diskusi di bawah, ada entah aku atau orang lain yang bisa ngasih solusi dan akhirnya bisa kolaborasi sama usaha kamu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar mereka semua tahu. And see you.